Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cahya Widiutami dengan NIM E100220071. Di sini saya akan melakukan mini sempro untuk memenuhi tugas responsi MPG dengan judul Analisis Kandungan Air Sungai Bengawan Solo terhadap Kesuburan Tanah Persawahan di Kabupaten Sukoharjo. Langsung memasuki ke latar belakang, Sungai Bengawan Solo merupakan salah satu sungai terbesar di Pulau Jawa yang memiliki peran penting dalam mendukung sektor pertanian, terutama di Kabupaten Sukoharjo, di mana Kabupaten Sukoharjo sendiri sangat bergantung pada air Sungai Bengawan Solo untuk irigasi lahan persawahan. Tapi kualitas air Sungai Bengawan Solo juga perlu dipertanyakan karena Bengawan Solo sendiri sering terpengaruh oleh pencemaran dari aktivitas industri, limbah rumah tangga, dan pertanian yang meningkatkan kadar nitrogen, fosfor, dan juga logam berat sehingga berdampak buruk pada kesuburan tanah seperti kerusakan struktur tanah, berkurangnya unsur hara, dan penurunan hasil panen. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas air Sungai Bengawan Solo terhadap kesuburan tanah persawahan di Sukoharjo untuk memberi hasil supaya dapat memberikan rekomendasi terkait pengelolaan sumber daya air dan tanah secara berkelanjutan. Nah, kemudian untuk hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung pelestarian lingkungan, mitigasi dampak pencemaran, serta peningkatan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Memasuki rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana kualitas kandungan air Sungai Bengawan Solo yang digunakan sebagai sumber irigasi di Kabupaten Sukoharjo, dan yang kedua yaitu bagaimana pengaruh kualitas air Sungai Bengawan Solo terhadap kesuburan tanah persawahan di Kabupaten Sukoharjo. Untuk tujuan penelitian sendiri ada dua, yaitu untuk menganalisis kualitas kandungan air Sungai Bengawan Solo yang digunakan sebagai irigasi bagi lahan persawahan di Kabupaten Sukoharjo, dan untuk mengidentifikasi pengaruh kualitas air sungai terhadap kesuburan tanah di lahan pertanian. Kegunaan penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu bagi mahasiswa, bagi pemerintah, dan bagi masyarakat. Bagi mahasiswa sendiri, yakni menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh kualitas air terhadap kesuburan tanah, khususnya di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Yang kedua, sebagai referensi dalam penelitian lebih lanjut terkait topik sejenis, baik dalam bidang geografi pertanian atau ilmu lingkungan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan dalam menganalisis data lingkungan secara empiris dan menyajikannya dalam bentuk laporan penelitian yang sistematis. Kemudian bagi pemerintah, yakni memberikan data dan informasi penting terkait kondisi kualitas air Sungai Bengawan Solo serta pengaruhnya terhadap produktivitas pertanian. Yang kedua, sebagai acuan untuk merancang kebijakan pengelolaan sumber daya air dan tanah yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Sukoharjo. Yang ketiga adalah menyediakan rekomendasi terkait mitigasi dampak pencemaran air terhadap tanah pertanian sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan dan keberlanjutan pertanian. Selanjutnya yaitu bagi masyarakat, ada tiga. Yang pertama yakni meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya petani mengenai pentingnya menjaga kualitas air dan tanah untuk menunjang produksi pertanian yang berkelanjutan. Yang kedua, memberikan panduan bagi para petani tentang praktik pengolahan lahan yang lebih baik berdasarkan hasil penelitian ini guna meningkatkan hasil panen. Dan yang terakhir, mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sebagai bentuk kesejahteraan bersama. Selanjutnya adalah pustaka. Untuk kualitas air sendiri, kualitas air mencakup parameter fisik, kimia, dan biologi yang menentukan kesesuaiannya untuk keperluan domestik, pertanian, dan ekosistem. Aktivitas manusia seperti penggunaan pupuk dan pestisida di lahan pertanian serta kebun itu meningkatkan kandungan bahan kimia dalam air, seperti contohnya fosfat dan nitrat yang mempengaruhi kualitas air. Selanjutnya ada kesuburan tanah sawah. Kesuburan tanah sawah itu dipengaruhi oleh pH, kandungan bahan organik, dan kualitas tukar kation. Tanah masam dapat menghambat penyerapan unsur hara oleh tanaman, sementara kandungan bahan organik yang rendah membatasi perbaikan struktur tanah. Nah, upaya seperti pengapuran dan penambahan bahan organik diperlukan untuk meningkatkan pH dan mendukung kesuburan tanah. Dikutip dari Siswa Hustati Syahroni tahun 2019. Kemudian menurut Diau Rahman dan kawan-kawan tahun 2023, daerah aliran sungai itu berperan penting dalam keseimbangan lingkungan, tetapi kegiatan pertanian di subdas seperti konservasi hutan menjadi lahan pertanian itu meningkatkan bahan kimia seperti fosfat dan nitrogen dalam air. Hal tersebut berkontribusi pada penurunan kualitas air akibat masukan bahan organik dan kimia dari aktivitas manusia.
Kemudian memasuki ke penelitian sebelumnya. Yang pertama ada Triyono Bambang Irawan, Lili Dwi Sulaksani dan Sulaksani Ani Nur Raisyah dengan judul Analisa Kandungan Bahan Organik Kecamatan Tenggarang, Bondowoso, Curah Dami, Binakal, dan Pakem untuk penilaian tingkat kesuburan tanah sawah Kabupaten Bondowoso dengan tujuan menentukan lokasi pengambilan sampel tanah sawah untuk analisis kandungan bahan organik, menganalisis kandungan bahan organik tanah sampel sawah, dan menginterpretasikan hasil analisis kandungan bahan organik tanah sebagai bahan pertimbangan penambahan bahan organik pada lahan persawahan. Mereka menggunakan metode studi dilakukan selama 6 bulan dari Juni 2020 hingga Desember 2020 di 5 kecamatan di Kabupaten Bondowoso dengan jumlah sampel 75 yang diambil, yang tersebar di 3 desa di setiap kecamatan dengan 5 sampel tanah diambil di setiap desa. Lokasi pengambilan sampel tanah diidentifikasikan menggunakan GPS atau Global Positioning System. Dengan hasil penelitian yakni menunjukkan bahwa tanah dataran rendah membutuhkan penambahan bahan organik sebagai berikut. 1. Tingkat kesuburan tanah di Kecamatan Tenggarang, Bondowoso, dan Pakem rendah hingga sedang dengan kebutuhan tambahan bahan organik antara 20 hingga 50 ton per hektar. Yang kedua, tingkat kesuburan tanah di Kecamatan Curah Dami dan Binakal sedang dengan kebutuhan tambahan bahan organik antara 16 hingga 40 ton per hektar. Kemudian penelitian selanjutnya yaitu ada Saswa Hustati Syahroni dengan judul Kajian Beberapa Sifat Kimia Tanah pada Tanah Sawah di berbagai lokasi di Kota Palembang, dengan tujuan yaitu untuk mempelajari berbagai sifat kimia tanah yang ditemukan pada tanah sawah di berbagai daerah di Kota Palembang. Dan metode yang digunakan adalah metode survei. Contoh tanahnya diambil secara komposit pada kedalaman 0-20 cm dari 5 titik pengamatan di petak sawah yang mewakili 10 kecamatan di Kota Palembang. Untuk hasilnya sendiri adalah menunjukkan bahwa pH tanah di lokasi penelitian tergolong masam hingga sangat masam, dengan nilai pH tertinggi di daerah Pelaju yakni 4,61 dan terendah di seberang Ulu saat di seberang Ulu 1 itu ada 3,69. Umumnya tingkat kemasaman tersebut menunjukkan bahwa lokasi penelitian memiliki tingkat kesuburan yang relatif rendah sehingga ketersediaan unsur hara bagi tanaman tergolong rendah pula. Selanjutnya ada dari Adristi Nur Kamila, Haris Wiswoyo, Andre Primantio Hendrawan dengan judul Penentuan Tingkat Kesuburan Tanah pada Lahan Pertanian di Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang berdasarkan parameter kimia. Yang tujuan penelitian yakni untuk menentukan tingkat kesuburan tanah yang didasarkan pada parameter kimia lahan pertanian sehingga petani dapat mengoptimalkan penggunaan tanah mereka. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan tentang tingkat kesuburan tanah saat memilih komoditas pertanian untuk diusahakan. Metodenya yaitu contoh tanahnya diambil secara acak dari lahan pertanian, pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan meteran tanah 4-in-1, pengujian kandungan unsur NPK dilakukan dengan perangkat uji tanah sawah atau PUTS. Pengukuran langsung di lapangan dan pengujian laboratorium adalah 2 tahap analisis. Dengan hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa pH tanah berkisar antara 5,8 dan 6,6, menunjukkan bahwa kondisi tanah yang asam, sedang, hingga agak masam. Parameter P tersedia berada dalam kategori sedang hingga rendah, dan parameter N total berada dalam kategori sedang hingga sedang. Semua parameter K yang tersedia berada dalam kategori pada rendah hingga sedang. Kesuburan tanah di lahan pertanian di lokasi penelitian sebelumnya berada di kategori sedang. Selanjutnya penelitian dari Diaur Rahman, Bakti Wisnu Widyajani, dan Roshida Priyadarshini dengan judul Penilaian Kualitas Air pada Berbagai Penggunaan Lahan di Subsubdes Kaligunting bagian Hulu Jombang. Mereka memiliki tujuan penelitian yakni sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Penelitian tersebut meneliti kualitas air lahan pertanian di Subsubdes Kaligunting bagian Hulu Jombang dan menilai dampak kegiatan pertanian terhadap kualitas air sungai. Dengan metode sampel tanah diambil menggunakan metode purposif, sedangkan sampel air diambil menggunakan grab sampling. Kemudian hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa mutu air di Subdes Kaligunting berdasarkan indeks pencemaran terendah yaitu 4,57 terdapat pada penggunaan lahan hutan yang termasuk dalam kategori cemaringan. Indeks pencemaran tertinggi 5,45 terdapat pada penggunaan lahan kebun yang termasuk dalam kategori cemar sedang.
Kemudian yang terakhir yakni dari Falzi Ronaldio dan Arif Budiman dengan judul analisis tingkat kesuburan tanah melalui nilai suseptibilitas magnetik pada lahan persawahan Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, dengan tujuan analisis suseptibilitas magnetik lapisan atas tanah sebagai parameter kesuburan tanah pada lahan persawahan di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Metode yang digunakan, sampel tanah diambil di 10 lokasi dari 4 nagari Sukarami, nagari Guguak, nagari Talang, dan nagari Kota Baru, serta 1 lokasi di tanah kosong. Sampling dilakukan pada kedalaman 15 cm. Suseptibilitas magnetik diukur dengan KLCVI MS2B Barrington Susceptibility meter pada frekuensi 2K, yaitu 0,47 kHz dan 4,7 kHz. Dengan hasil yaitu untuk lahan A suseptibilitas magnetik rata-rata adalah 157,5 kali 10 sekian. Kemudian untuk rangka penelitian sendiri, penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi kualitas air Sungai Bengawan Solo sebagai sumber utama air irigasi di wilayah penelitian. Kemudian unsur-unsur yang terkandung di dalam air irigasi seperti bahan organik, logam berat, dan unsur hara itu diangkut oleh aliran air menuju lahan persawahan. Proses transportasi tersebut memberi dampak langsung pada sifat-sifat tanah seperti pH, kandungan bahan organik, dan kapasitas unsur hara. Dan akhirnya perubahan sifat tanah tersebut mempengaruhi tingkat kesuburan tanah persawahan di wilayah tersebut yang menjadi fokus utama di penelitian ini. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa kandungan air Sungai Bengawan Solo memiliki hubungan signifikan terhadap tingkat kesuburan tanah persawahan di Kabupaten Sukoharjo. Kandungan unsur hara tertentu dalam air sungai diduga dapat meningkatkan atau menurunkan kesuburan tanah tergantung pada konsentrasinya dan cara penggunaannya dalam irigasi. Untuk populasi atau objek penelitian, populasi penelitian ini adalah tanah persawahan di Kabupaten Sukoharjo yang diairi oleh Sungai Bengawan Solo. Objek penelitian meliputi sampel tanah dan airnya air sungai yang diambil dari beberapa titik persawahan yang mendapatkan irigasi langsung dari Bengawan Solo. Metode pengambilan sampel menggunakan metode probability sampling dengan teknik stratified sampling. Teknik ini dipilih karena wilayah persawahan dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria yang dianggap relevan dengan penelitian. Kriteria tersebut meliputi jarak persawahan dari aliran Sungai Bengawan Solo yang dikelompokkan menjadi dekat, sedang, dan jauh. Jenis tanah seperti tanah aluvial dan tanah lempung, serta lokasi administratif yang mencakup desa atau kecamatan tertentu di Kabupaten Sukoharjo. Pengelompokan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap strata memiliki representasi yang proporsional dalam penelitian, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya, metode pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengambilan sampel air Sungai Bengawan Solo di beberapa titik aliran, pengambilan sampel tanah dari persawahan yang mendapat irigasi dari sungai tersebut, serta observasi lapangan untuk mencatat kondisi lingkungan sekitar. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari instansi terdekat seperti Dinas Pertanian atau BPS Sukoharjo yang mencakup data curah hujan, jenis tanah, dan penggunaan lahan, serta dari literatur beberapa jurnal dan laporan penelitian yang relevan. Tahap pengumpulan data meliputi penentuan lokasi pengambilan sampel menggunakan metode stratifikasi, pengambilan sampel air menggunakan wadah steril, pengambilan sampel tanah menggunakan bor tanah, serta pengujian kualitas air dan tanah dilakukan di laboratorium. Untuk instrumen dan bahan penelitian, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi gelas ukur untuk mengukur volume air, tabung reaksi untuk pengujian laboratorium, GPS untuk menentukan lokasi sampel, bor tanah untuk pengambilan sampel tanah, serta termometer untuk mengukur suhu air. Bahan penelitiannya meliputi air Sungai Bengawan Solo yang diambil dari beberapa titik aliran, tanah persawahan yang diairi oleh sungai, serta reagen kimia untuk analisis laboratorium terhadap kandungan zat hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Teknik pengolahan datanya, data yang diperoleh akan diolah melalui beberapa tahapan. Data primer berupa hasil pengujian kualitas air dan tanah dianalisis di laboratorium dengan parameter fisik, kimia, dan biologi untuk air, serta parameter pH, C organik, dan unsur hara seperti NPK untuk tanah. Data sekunder yang mencakup informasi hujan, jenis tanah, dan penggunaan lahan akan diproses menggunakan perangkat lunak GIS untuk menghasilkan tabel atau peta tematik yang menggambarkan distribusi parameter kualitas air dan tanah. Untuk metode analisis data,
meliputi analisis statistik, laboratorium, dan spasial jika relevan. Analisis statistik digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara kualitas air Sungai Bengawan Solo, yakni pH, bahan organik, unsur hara, dan logam berat, dengan kesuburan tanah, yakni pH tanah, kandungan C organik, dan unsur hara. Metode yang digunakan mencakup korelasi Pearson dan regresi linear. Analisis laboratorium dilakukan untuk memperoleh data primer terkait kualitas air dan sifat kimia tanah yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel atau grafik guna mempermudah interpretasi dan pengamatan pola hubungan antar parameter. Untuk diagram alir penelitian sendiri, yakni penelitian tersebut dimulai dengan identifikasi masalah yang menjadi dasar pelaksanaan studi. Langkah berikutnya adalah melakukan studi literatur, menentukan lokasi penelitian, pengambilan sampel air tanah dari lokasi tersebut, serta melakukan analisis laboratorium terhadap sampel yang diperoleh. Analisis laboratorium menghasilkan data tentang parameter kualitas air dan parameter kesuburan tanah. Data dari kedua parameter tersebut kemudian dianalisis untuk memahami hubungan dan pengaruh antara kualitas air terhadap kesuburan tanah. Selain itu, dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data, yakni penelitian diakhiri dengan penyusunan rekomendasi yang relevan berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian. Selanjutnya ada batasan operasional, di mana penelitian tersebut memiliki batasan operasional di mana lokasi penelitian difokuskan pada persawahan di Kabupaten Sukoharjo yang mendapatkan irigasi dari Sungai Bengawan Solo. Parameter kualitas air yang dianalisis mencakup pH, suhu, serta kandungan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Sementara itu, parameter kesuburan tanah yang dianalisis meliputi pH, kandungan C organik, serta unsur hara makro seperti NPK. Penelitian ini juga dilakukan selama musim hujan untuk mencerminkan kondisi aktual di lapangan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa dipertanyakan di kolom chat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.